Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu penyebab produk jualan kita ditolak konsumen karena konsumen tidak merasa butuh produk jualan kita. Oleh sebab itu, perlu kita menginformasikan tentang pentingnya mereka membeli produk kita, betapa pentingnya, betapa bermanfaatnya produk kita kepada mereka. Ini perlu kita edukasi kepada mereka, daripada kita hanya terus menawarkan sebuah produk yang ujung-ujungnya kita ditolak terus. Penjelasannya ini, misalkan kita jualan produk X. Nah, ketika di sini banyak orang, kemudian kita tiba-tiba menawarkan begitu saja, maka otomatis sama konsumen akan langsung ditolak pada hari itu juga. Karena apa? Mereka merasa nggak butuh kok, mereka merasa nggak penting kok, mereka merasa tidak pengen beli produk tersebut kok. Nah, sehingga disitulah terjadi yang namanya penolakan. Nah, inilah yang sering kita keluhkan ketika berjualan di sosial media. Kita merasa ditolak, kok jualanku nggak laku-laku ya. Nah, karena kita ujuk-ujuk langsung menawarkan sebuah produk kepada mereka. Daripada seperti ini, misalkan kita mempunyai produk X seperti ini, maka misalkan kita ini berteman di Facebook dengan mereka, atau kita memiliki kontak WhatsApp-nya, maka setiap hari jangan hanya melulu menginformasikan produk yang kita tawarkan. Jadi kita harus punya pembukaan pola pikir sebelum menawarkan produk mereka. Misalkan hari pertama tentang manfaat yang hampir sejenis dengan produk ini. Misalkan contohnya, misalkan produk ini produk untuk jerawat. Nah, hari pertama kita informasikan tentang macam-macam jerawat, kemudian hari kedua tentang jenis-jenis kulit, misalkan hari ketiga bahayanya ketika tidak merawat wajah berjerawat. Nah, hari keempat kita informasikan produk jerawat kita. Nah, dengan kita menginformasikan seperti ini terus menerus secara berulang-ulang, maka di antara orang-orang ini yang merasa wajahnya berjerawat, ataupun suaminya yang berjerawat, ataupun anak-anaknya yang berjerawat, mereka akan terbuka pola pikirnya tentang perawatan wajah, tentang perawatan jerawat. Karena apa? Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita informasikan tentang perawatan jerawat, macam-macam jerawat, bahayanya ketika jerawat tidak dirawat, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka pola pikirnya sudah terbuka, maka otomatis orang-orang yang sudah open minded ya, terbuka pola pikirnya, mereka akan pengen membeli produk jualan kita. Di samping kan materi kemarin tentang pemasukan alam bawah sadar, jadi kita butuh beberapa hari untuk terus menerus menginformasikannya. Misalkan di sini banyak orang lagi ya, yang kita informasikan adalah peluang bisnis. Nah, peluang bisnis, ketika kita ujuk-ujuk langsung menginformasikan peluang bisnis kepada mereka, maka otomatis akan langsung ditolak pada hari itu juga. Misalkan, ayo gabung ke saya, ayo gabung jadi member saya, ayo gabung jadi reseller saya, maka otomatis kita akan ditolak mentah-mentah. Tugas kita adalah membukakan pola pikir mereka dahulu tentang pentingnya memiliki bisnis sampingan, memiliki usaha sampingan. Jadi misalkan kita informasikan tentang keuntungan punya bisnis sampingan, misalkan karena PHP, karena nanti kelak ketika kita sudah tidak bekerja kita punya usaha lain, misalkan lagi bisa buat nambah dapur ngepul, kemudian
biar ketika pengen beli apa-apa nggak minta suami. Misalkan jenis usaha kita ini jangka panjang, maka kita juga bisa menginformasikan tentang besarnya penghasilan kita ketika kita menjalankan usaha ini. Nah, ini kita informasikan terus menerus berulang-ulang sehingga mereka terbuka pola pikirnya. Kemudian di sesi terakhir kita informasikan usaha yang kita tawarkan. Jadi pentingnya kita untuk awal-awal adalah membuka pola pikir mereka. Semoga bermanfaat. Jadi jangan keburu-buru untuk pengen closing dari itu juga. Tugas kita adalah terus membukakan pola pikir, entah di Facebook ataupun WhatsApp ataupun akun sosial media kita lainnya. Semoga bermanfaat dan teman-teman banyak closing. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.